Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, saya ingin menjelaskan teori produksi dan produsen. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Teori produksi dibagi menjadi dua, yaitu produksi dalam jangka pendek dan produksi dalam jangka panjang. Dalam perspektif ekonomi Islam, produksi diinjeksi dengan norma moral Islam sehingga nafsu untuk memenuhi keinginannya tidak selalu dipenuhi. Demikian juga cara untuk memenuhi keinginan tersebut senantiasa dikaitkan dengan norma moral Islam yang selalu menemaninya kemana saja dan di mana saja. Karena itu, semua barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar mencerminkan kebutuhan real dan sesuai dengan tujuan syar'i itu sendiri atau maqasid syariah. Dalam perspektif ini, tidak dimungkinkan produksi barang yang tidak berguna secara syar'i. Ada juga landasan Al-Quran yang menjelaskan tentang produksi, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku berkehendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah saja, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu dan berfirman sungguhnya mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan penjelasan selanjutnya, untuk dapat menggunakan faktor-faktor produksi, perusahaan memberikan balas jasa kepada pelaku ekonomi, yaitu tenaga kerja, mendapat upah atau wage. Pemilik modal mendapatkan bunga, pemilik tanah memperoleh sewa, sedangkan pemilik keahlian memperoleh keuntungan. Kemudian, pendapatan yang diperoleh rumah tangga, konsumen digunakan untuk konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Pasar input, yaitu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari faktor alam, tanah, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor kewirausahaan. Sistem ekonomi Islam yang bertujuan maslahah atau kemaslahatan bagi umat manusia merupakan pelaksanaan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek sehari-hari dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi serta pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dengan tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah sebagai acuan aturan pemandangan dalam sistem perekonomian Islam. Selanjutnya yaitu teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen adalah pemikiran mengenai bagaimana cara produsen dalam membuat barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti akan menemukan banyak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu membuat barang dan jasa. Produsen membuat barang dan jasa dengan tujuan untuk dijual kepada konsumen. Lalu ia akan mendapatkan laba. Ada berbagai macam analisis yang digunakan oleh para pembuat barang dan jasa agar mereka bisa mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Berbagai teori perilaku produsen akan membantu untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan menghindari kerugian. Seorang produsen akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka juga akan mengupayakan agar usaha yang dilakukan bisa bertahan dalam waktu yang lama. Produsen secara umum sebaiknya mengetahui bagaimana perilaku yang harus mereka lakukan agar bisa mendapatkan keuntungan besar. Pada saat akan memasuki dunia ekonomi dan akan menjadi peran sebagai produsen, maka sebaiknya mempelajari bagaimana perilaku seorang produsen. Ada berbagai macam teori yang bisa dipelajari dengan tujuan agar bisa mendapatkan laba. Penguasaan terhadap bagaimana perilaku produsen di dunia ekonomi akan membantu dalam mengembangkan usaha. Dalam ilmu ekonomi ada 3 teori perilaku produsen yang sering dibahas. Teori tersebut diantaranya adalah mengenai biaya produksi, pertambahan hasil produksi yang semakin berkurang, serta kurva kemungkinan produksi.
Ketiga teori tersebut harus dipahami oleh produsen keuntungan besar pada saat akan memasuki dunia ekonomi dan akan menjadi peran sebagai produsen, maka sebaiknya mempelajari bagaimana perilaku seorang produsen. Ada berbagai macam teori yang bisa dipelajari dengan tujuan agar bisa mendapatkan laba. Penguasaan terhadap bagaimana perilaku produsen di dunia ekonomi akan membantu dalam mengembangkan usaha. Dalam ilmu ekonomi ada 3 teori perilaku produsen yang sering dibahas. Teori tersebut diantaranya adalah mengenai biaya produksi, pertambahan hasil produksi yang semakin berkurang, serta kurva kemungkinan produksi. Ketiga teori tersebut harus dipahami oleh produsen agar bisa mendapatkan keuntungan dan terhindar dari kerugian. Biaya produksi adalah salah satu dari bahasan dalam teori perilaku produsen. Teori ini menggambarkan bahwa dalam membuat barang atau jasa ada 2 jenis biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. 2 biaya ini harus diperhatikan karena akan mempengaruhi biaya total dalam kegiatan produksi yang dilakukan. Dalam teori perilaku produsen, tujuan membuat barang atau jasa adalah untuk memperoleh keuntungan. Hal tersebut adalah tujuannya utama, akan tetapi ada hal-hal lain yang ingin dicapai dengan membuat barang atau jasa. Ada banyak manfaat dari kegiatan produksi selain keuntungan untuk produsen. Di antaranya sebagai yang pertama itu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, meningkatkan nilai guna barang. Ketiga, memperoleh laba. Yang keempat, menjaga keseimbangan perusahaan. Yang kelima, membuka lapangan pekerjaan. Dan yang keenam, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh pihak produsen membutuhkan berbagai macam bahan. Ada berbagai macam bahan juga peralatan yang digunakan dalam membuat suatu barang. Semua hal dibutuhkan karena menghasilkan barang atau jasa sebaik berupa peralatan maupun bahan baku disebut dengan faktor produksi. Faktor produksi dalam fungsi produksi secara sederhana dijadikan menjadi 4, yakni modal, pekerja, sumber daya alam, dan teknologi. Kombinasi dari keempat faktor produksi tersebut sangatlah penting untuk dilakukan. Misalnya ada perusahaan dengan modal, pekerjaan, dan sumber daya alam sebagai bahan bakunya berkondisi bagus, tetapi teknologinya masih kurang modern. Perusahaan tersebut harus melakukan perbaikan teknologi agar bisa memberikan kombinasi terbaik. Sekian penjelasan yang hanya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.